Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian atau renungan pagi kita untuk 8 November tahun 2021. Puji Tuhan untuk semua berkat-Nya yang boleh kita rasakan hingga pada pagi hari ini. Dan makanan rohani atau judul firman Tuhan kita di pagi hari ini adalah batu kasar dipoles untuk bait suci. Batu kasar dipoles untuk bait suci. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami hingga di saat ini. Kami rindu belajar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk kami dapat mengerti dan selanjutnya dapat kami menghidupkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 8 November 2021 dengan judul Batu Kasar Dipoles untuk Bait Suci. Dan ayat inti kita terdapat di dalam Efesus 2 ayat 21 dengan bunyi demikian. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sekali lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 21. Melalui rahmat Kristus, Anda akan melakukan usaha yang telah ditentukan untuk mengatasi semua cara dan perilaku yang dingin, kasar, keras, tidak sopan. Pedang kebenaran yang luar biasa telah membawa Anda keluar dari tambang dunia. Anda adalah batu kasar dengan ujung-ujung yang bergerigi, menyakiti dan merusak siapapun yang bersentuhan dengan Anda. Ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghaluskan pinggiran yang kasar. Jika Anda menghargai nilai pekerjaan yang harus dilakukan di bengkel Allah, Anda akan menyambut pukulan kapak dan palu. Harga diri Anda akan terluka. Pendapat Anda yang tinggi tentang diri Anda akan dihilangkan oleh kapak dan palu, dan kekasaran karakter Anda akan dihaluskan. Dan ketika kecenderungan diri dan jasmani dilenyapkan, maka batu akan mengambil bentuk yang tepat untuk bangunan surgawi, dan kemudian proses pemolesan, pemurnian, penaklukan, pembakaran akan dimulai, dan Anda akan dibentuk sesuai dengan karakter Kristus. Jika kita bukan pria dan wanita yang lebih baik, jika kita tidak lebih baik hati, lebih menyayangi, lebih sopan, lebih penuh kelembutan dan kasih, jika kita tidak menyatakan kepada orang lain kasih yang membawa Yesus kepada dunia dalam misi belas kasihannya, kita bukanlah saksi kuasa Yesus Kristus kepada dunia. Yesus hidup bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Ia datang untuk meninggikan, memuliakan, untuk membahagiakan semua orang yang berhubungan dengannya. Ia tidak pernah melakukan tindakan kasar, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Adalah hak istimewa setiap remaja untuk menjadikan karakternya menjadi bangunan yang indah. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh agar Anda dapat menjadi lebih dan lebih halus, lebih berbudaya secara spiritual. Jadi saudara, tentu kita menyadari, bahkan kita tahu bahwa tabiat kita ini kasar. Tabiat kita ini perlu dipoles. Tadi firman Tuhan katakan tabiat kita ini melukai orang yang lain karena tajam muka belakang, kiri kanan. Dan ketika orang berdekatan dengan kita, mereka akan terluka. Maksudnya adalah orang gampang terluka dengan kata-kata kita, cara kita
berperilaku, tindakan kita, maka kita seperti batu yang tajam atau mungkin seperti kaca yang tajam. Perlu digesek atau perlu digosok untuk menghilangkan ketajaman itu. Jadi batu kasar dipoles untuk tidak lagi melukai, tidak lagi mengancam, tidak lagi merusak, tidak lagi lain-lain orang lain. Nah, ini penting. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Kita kadang berupaya bagaimana tabiat kita bisa disempurnakan, bagaimana tabiat kita bisa diperbaiki. Tapi saudara ingat, Yesus telah melakukan sebelum kita berpikir untuk merubah tabiat kita. Caranya adalah Dia sudah mati untuk kita, jubah kebenarannya, pengorbanannya itu Dia pakaikan kepada kita lewat membentuk kita melalui kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus Allah, kuasa Roh Kudusnya. Sehingga kita mau dibentuk dengan cara Tuhan, dengan cara Yesus. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus bagaimana mau menerima Yesus, mau menerima pengorbanannya, karena di dalam kita menerima, hanya di dalam Yesus kita dapat dibentuk di dalam caranya. Jadi firman Tuhan kita katakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi hanya dengan kita datang kepada Tuhan, dengan kita hidup dengan Tuhan, hanya dengan kita mau bergantung kepada Tuhan, maka kita akan dibentuk, bukan hanya dibentuk biasa tetapi rapi tersusun menjadi bait Allah. Kalau bicara tentang bait Allah, menjadi tempat tinggal Allah, maka Allah mengurus kita dengan penuh, dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi tempat di mana Dia tinggal. Kalau tabiat kita hari ini masih menyakiti orang yang lain, setiap waktu ketika itu terjadi, kita datang kepada Yesus. Mohon Tuhan bantu merubah tabiat saya di dalam setiap rancangan Tuhan. Tuhan berkati pekabaran di pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Saya di dalam doa ditutup kita pada saat ini, saya ingin menyapa Saudara Nabisi Lapono. Dan Nabisi Lapono menyatakan atau menyampaikan di kolom komentar, terima kasih Pak Pendeta atas balasan yang saya terima. Kiranya layanan renungan pagi yang Bapak rintis semakin berkembang. Salam dari Salatiga. Kemudian Sandra Adrik, ya, happy birthday buat yang berulang tahun. Jadi happy birthday buat Ibu Nova yang berulang tahun dari Sandra. Kemudian dari Ibu Cornelia Emma Koparo yang ada di Timika dengan komentar amin. Kemudian Edwin Pedai yang ada di Waropen, ya, dengan komen amin Kapen. Kemudian Saudara Wilson Mahingkalo, amin, puji Tuhan, terima kasih untuk renungan dan doa, berkatnya Tuhan memberkati pendeta juga. Kemudian dari Roslin Dapaloka dengan komentar shalom. Kemudian Sueneni J. Linsuk dengan komentar amin, terima kasih renungan pada pagi ini Pastor, semoga Tuhan terus memberkati dalam kehidupan kita. Kemudian Sabarita Ginting, selamat Sabat, oh ini sudah beberapa hari yang lalu. Kemudian ada Denny Denis, selamat Sabat juga. Kemudian ada Sunjoto Parto, selamat Sabat Pak Pendeta, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dan ada Cecilia Situmeang, haleluya, terima kasih atas buat firman yang ditabur di pagi hari ini. Oke, jadi itu ada Susilowati juga, shalom. Integritas damai sejahtera hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan, haleluya, dari Bandar Lampung. Kemudian ada Maya Rina Silayan, amin, firman Tuhan pagi ini ajarkan aku akan sebuah makna dari kesabaran dalam menghadapi persoalan. Oke, puji Tuhan untuk itu, dan masih banyak lagi. Ada Saini, ada Arthur Medea, ada Suara Pengharapan, ada Gledi Pangalila, kemudian ada Desi Ratna, dan seterusnya. Oke, Tuhan berkati saudara dan semua saudara yang walaupun tidak memberikan komentar tetapi mengikuti. Ada lebih dari 400 yang mengikuti setiap pagi ini. Tuhan berkati saudara
peliharakan saudara dalam setiap rencana kehidupan saudara. Baik, mari kita tutup pekabaran hari ini dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang indah hari ini. Tuhan jaga, lindungi kami, firman Tuhan menguatkan kami, dan peliharakan kami sepanjang hari ini Tuhan. Dalam setiap rencana hidup kami, selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.